Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Eri Suliarso selaku dosen pengampu mata kuliah Data Analytic for Business. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas akuntansi A1 yang beranggotakan saya sendiri Sulfian Amberwati Juwono dengan NIM 2005520003. Saya Selvia Desti Laksmita Fiani dengan NIM 2005520008. Saya Margarita Amanda dengan NIM 0051. Saya Bagus Satria Asfan, NIM 0084. Akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisa data klasifikasi dan prediksi menggunakan algoritma KNN dan Naive Bayes. Yang pertama, menganalisa data klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Pada pengklasifikasian data menggunakan algoritma KNN, dataset atau input yang kami gunakan adalah cancer data dari Classification of Cancer Type with 100% ACC dari Kyle Busme. Data tersebut mencangkup data untuk memprediksi jenis kanker, apakah itu kanker jinak atau kanker ganas. Perawatan kanker mencakup banyak metodologi dan langkah yang berbeda. Hasil akhir bergantung pada perbandingan banyak model statistik dan matematika yang berbeda selain proposal akhir untuk suatu algoritma yang mampu mempelajari kerja kolektif dari banyak algoritma sebelumnya. Studi ini juga mencangkup banyak metodologi untuk pemrosesan data yang terdapat dalam dataset, baik proses kompresi atau pendistribusian ulang data, dan penyeimbangan data yang terdapat dalam dataset. Sebelum melakukan pengklasifikasian menggunakan algoritma KNN dalam sebuah notebook, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan skrip dan kode seperti berikut ini. Langkah kedua yaitu membaca dataset dengan memasukkan beberapa input sehingga menghasilkan output seperti berikut.
undersampling dataset. Pada langkah ini, data didistribusikan secara tidak seimbang, dan seperti yang kita ketahui, kita membutuhkan data yang seimbang dalam hal jumlah untuk setiap kasus yang ingin kita prediksi, agar tidak membuat algoritma fokus pada kasus tertentu tanpa yang lain. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi distribusi data ke kelas dengan jumlah contoh terbanyak. Proses pengambilan sampel tidak boleh dilakukan secara acak, karena sampel yang memiliki sampel berbeda harus dipilih agar algoritma dapat belajar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman dari keragaman contoh. Langkah keempat yaitu Logistic Regression Classifier atau mengklasifikasi regresi logistik dengan memasukkan skrip dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Langkah kelima yaitu support vector machine atau pendukung mesin vektor dengan memasukkan skrip dan akan menghasilkan output sebagai berikut.
pengklasifikasian menggunakan algoritma KNN dengan memasukkan skrip dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-7, yaitu pengklasifikasian suara mayoritas atau majority voting classifier. Pada langkah ini, metodologi AIR yang diusulkan untuk menangani kerjasama tim dalam kemampuan memprediksi secara akurat melalui penggunaan beberapa model pra-pelatihan. Metodologi ini bergantung pada fakta bahwa setiap model memiliki tingkat kepentingan dalam menentukan keputusan akhir, dan oleh karena itu, kami bekerja untuk menimbang setiap model yang dilatih sebelumnya. Proses menimbangan model pra-pelatihan harus akurat, sehingga bobot terbesar diberikan pada model yang mampu mencapai akurasi yang lebih tinggi, atau saat berusaha mendukung keputusan dan memperbaiki kesalahan yang dibuat dengan menyediakan model lain yang dapat memperbaiki apa yang dilakukan, sehingga bisa dimasukkan input dan output yang dihasilkan sebagai berikut. Langkah terakhir yaitu hasil akhir atau final result, yang mencatat bahwa model kolektif yang diusulkan memberikan hasil yang lebih baik terhadap algoritma lainnya pada data uji, kecuali untuk algoritma logistic regression seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Tetapi, jika kita meninjau hasil dari akurasi model individual dan model kerja kolektif pada semua data yang terdapat dalam dataset, kita akan melihat bahwa model kolektif yang diusulkan adalah yang terbaik dalam hal akurasi. Model kelompok yang diusulkan bekerja lebih baik pada data pelatihan, pengujian, dan validasi berbeda dengan algoritma individu lainnya. Kita dapat melihat bahwa performa kerja kelompok algoritma akurasinya meningkat dengan meningkatnya akurasi algoritma individu. Kami juga dapat memastikan bahwa peningkatan jumlah algoritma individu akan menyebabkan peningkatan akurasi model kolektif. Selanjutnya, untuk mengetes data, bisa memasukkan skrip dan menghasilkan output sebagai berikut. Analisa prediksi data menggunakan algoritma Naive Bayes. Pada pengklasifikasian data menggunakan algoritma Naive Bayes, dataset atau input yang kami gunakan adalah Customer Behavior Data dari Customer Behavior Prediction dari Amirezalowski.
Konteks file tersebut telah digunakan untuk menerapkan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan untuk membandingkan hasil yang berbeda dengan mengambil contoh file kursus pembelajaran mesin Udemy. Isi data tersebut mewakili detail tentang 400 klien perusahaan termasuk ID yang unik, jenis kelamin, usia, pelanggan, dan gaji. Selain itu, kami telah mengumpulkan informasi mengenai keputusan pembelian, apakah pelanggan memutuskan untuk membeli produk tertentu atau tidak. Target sama dengan purchase, feature sama dengan user ID, gender, age, dan estimate salary. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan skrip pada notebook sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan skrip dan menghasilkan output sebagai berikut. Langkah kedua yaitu mengumpulkan isi chart data atau overview of dataset dengan memasukkan skrip dan menghasilkan output sebagai berikut. Menurut informasi di atas, tampaknya tidak ada nilai yang hilang yang akan diperiksa lebih detail di bawah. Kami memiliki 4 fitur termasuk ID pengguna, jenis kelamin, usia, dan perkiraan gaji. Target kami adalah purchase. Kami hanya memiliki satu data kategorikal yaitu gender. Langkah ketiga yaitu menyiapkan dataset atau preparing dataset dengan memasukkan skrip dan menghasilkan output sebagai berikut. Seperti yang bisa dilihat pada notebook ke-10, berdasarkan data di atas, range umur antara 16 dan 60 tahun.
Target mencakup dua kelas yaitu 1 dan 0. Angka dari pria dan wanita dalam dataset hampir sama, dan range dari fitur sangat berbeda satu sama lain dan memerlukan standarisasi. Langkah keempat yaitu menganalisa data eksplorasi atau exploratory data analysis dengan memasukkan script dan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan KDE plot di atas, kebanyakan orang berpenghasilan antara 40.000 sampai 90.000 tidak memutuskan untuk membeli produk. Kebanyakan orang memutuskan untuk membeli produk adalah orang yang lebih tua yang tidak memutuskan untuk membeli sebuah produk. Orang berumur di atas 43 sering tertarik untuk membeli sebuah produk. Berdasarkan dari gender antara tiap pria dan wanita, KDE hampir sama. Yaitu univariate analysis dengan memasukkan script dan menghasilkan output sebagai berikut. Selanjutnya yaitu bivariate analysis atau analisa bivariate dengan memasukkan script dan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, antara orang yang memutuskan untuk membeli sebuah produk, ada lebih banyak wanita daripada pria. Tetapi di antara orang yang memutuskan untuk tidak membeli produk, kebanyakan adalah pria. Korelasi tertinggi antara pembelian dan umur adalah 0,62 atau bisa dikatakan tertinggi. Rata-rata estimated salary orang yang memutuskan untuk membeli sebuah produk lebih tinggi daripada orang yang memutuskan untuk tidak membeli sebuah produk. Rata-rata salary estimated dari pria dan wanita tidak terlalu jauh berbeda. Selanjutnya yaitu multivariate analysis atau analisa multivariate dengan menggunakan plot pencara untuk memeriksa data yang bersifat numerik, lalu memasukkan script dan menghasilkan output sebagai berikut. Orang dengan umur muda dan rendah, salary estimated
seringnya tidak bisa ditentukan oleh pembelian voucher. Orang dengan estimated salary lebih dari 100.000 regardless of their age biasanya membeli sebuah voucher. Orang dengan umur di atas 45 regardless of the salary estimated lebih more likely untuk membeli sebuah voucher.
informasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.